Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang menanyakan tentang kasus yang menimpanya, di mana ia dahulu pernah dititipkan uang untuk persiapan pernikahan dari calon pasangannya, namun ternyata berikutnya gagal untuk menikah. Dan uang tersebut sudah dijadikan berupa emas dan ternyata diminta kembali oleh mantan calon sang penanya ini. Hanya saja orang tua dari sang penanya ini marah kepadanya tatkala mengembalikan uang yang sudah dititipkan tersebut. Bagaimanakah solusinya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiq. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, titipan disepakati oleh para ulama bahwa itu merupakan amanah. Akad titipan merupakan akad amanah. Dan tentunya barang yang dititipkan apa saja, baik itu berupa uang atau benda, maka tentu wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya ketika sang pemiliknya memintanya. Karena titipan tersebut adalah amanah dari orang yang menitipkan kepada orang yang dititipkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk mengembalikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu
Allah mengatakan, maka apabila sebahagian kalian fa in amina ba'dukum ba'da, apabila sebahagian kalian memberikan amanah kepada sebahagian yang lain, maka berikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dengan derajat yang hasan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Kata Nabi SAW, kembalikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini perintah yang jelas lagi, lugas kepada kita para hamba beriman untuk mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Wajib untuk dikembalikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kasus yang ditanyakan ini, sesuatu yang dititipkan berupa amanah tersebut adalah uang. Maka kewajibannya adalah mengembalikan uang tentunya. Hanya saja dalam kondisi dititipkan telah berubah bentuknya, dikonversikan kepada emas atas dasar perintah dari orang yang menitipkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka kewajibannya ketika hendak dikembalikan adalah mengkonversikan emas tersebut dengan uang senilai waktu pengembalian. Lalu bagaimana solusinya apabila ternyata orang tua tersebut, orang tua dari sang penanya ini marah tatkala dikembalikan? Maka tetap wajib untuk dikembalikan, namun tidak perlu untuk mengkabarkan kepada orang tua. Dan solusi yang terbaik yang saya lihat adalah dengan mengembalikan berupa uang, dan biarkan emas yang ada itu tetap ada, namun yang dikembalikan adalah nilainya, nilai berupa uang di saat pengembalian. Sehingga orang tua itu masih melihat bahwa ternyata emas yang dititipkan itu masih ada, namun ternyata nilainya telah dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian. Sebisa mungkin untuk mengembalikan harta titipan tersebut kepada pemiliknya. Bila dalam jangka waktu yang dekat belum bisa didapatkan atau ditemukan, maka bisa dicari berikutnya ya informasi tentang keberadaan dari orang yang menitipkan tersebut, agar dikembalikan hartanya berupa uang senilai emas di waktu pengembalian. Semoga bermanfaat apa yang dijelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua, dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang seseorang yang mentalak istrinya dalam kondisi ia tidak tahu istrinya dalam kondisi hamil, disebabkan istrinya tidak mengkabarkan hal itu kepadanya di saat ia mentalaknya atau sebelum mentalaknya. Setelah mengetahui kondisi hamil istrinya, saat sudah jatuh talak, maka ada keinginan untuk kembali kepada istrinya, rujuk kepada istrinya. Apakah dibolehkan untuk rujuk kepada istrinya di saat itu, ataukah menunggu kelahiran anak yang dikandung oleh istrinya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada sang penanya, begitu juga semoga Allah memberikan kepadanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di waktu berikutnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dalam kondisi ia tidak mengetahui istrinya dalam kondisi hamil, tidaklah menghalangi jatuhnya talak tersebut. Jadi ketidaktahuan seorang suami istrinya dalam kondisi hamil lalu ia mentalaknya tidaklah menjadikan talak tersebut gugur atau tidak sah. Maka talak tersebut dianggap sah dan jatuh terhitung bagi dirinya. Bila sebelumnya telah ada talak, maka ini adalah talak berikutnya. Namun apabila sebelumnya tidak ada talak, maka ini adalah talak pertama, dan itu termasuk talak raj'i, itu talak di mana ada peluang untuk bisa kembali tanpa harus melakukan akad baru. Untuk wanita yang ditalak dalam kondisi ia hamil, maka masa iddahnya, masa menunggu untuk ia bisa menikah lagi setelah ditalak oleh suaminya dalam kondisi hamil adalah sampai ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 4. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ayyada'na hamlahun, mereka melahirkan
kandungan mereka. Masa iddah inilah yang diberikan oleh syariat bagi seorang laki-laki untuk kembali kepada istrinya. Tentunya adalah masa iddah dari talak roja'i, talak di mana diperkenankan oleh syariat untuk kembali kepada istri tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Dan itu diberlakukan pada talak 1 dan talak 2. Maka apabila seorang suami telah mentalak istrinya dalam talak roja'i, talak 1 atau talak 2, maka diperkenankan oleh syariat, dibolehkan oleh syariat untuk dia kembali kepada istrinya di masa iddahnya. Apabila telah berakhir masa iddah, namun belum juga sang suami rujuk kembali kepada sang istri, maka apabila telah berakhir masa iddahnya dan ia tidak merujuk istrinya di saat akhir dari masa iddahnya, maka terputuslah hubungan suami istri, status hubungan suami istri mereka. Maka sang suami bukan lagi suami bagi sang istri, demikian pula sang istri bukan lagi istri bagi sang suami, demikian. Maka saya menganjurkan kepada sang penanya untuk segera merujuk istrinya. Rujuk kembali kepada istrinya sebelum berakhir masa iddahnya, yaitu sang istri melahirkan kandungannya. Segera rujuk istri dan kembali memulai hidup rumah tangga dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada rumah tangga kita, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang menanyakan tentang doa yang dilakukan di antara adzan dan iqamat. Apakah hal ini berlaku bagi orang yang ada di dalam masjid saja, ataukah juga berlaku bagi orang yang di luar masjid, seperti contohnya wanita yang sholat di rumah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiq. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pertanyaan ini, ada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna du'a la yuraddu
bainal adhani wal iqamati. Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya doa itu tidak tertolak yang diberlakukan di antara adzan dan iqamat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini adalah dalil dari ucapan Nabi SAW yang menunjukkan tentang anjuran untuk berdoa di antara adzan dan iqamat. Bahwasanya doa yang diberlakukan di antara adzan dan iqamat itu adalah doa yang mustajab, doa yang makbul, doa yang tidak akan tertolak. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah ini berlaku hanya bagi orang yang dalam masjid saja? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamat yang tidak tertolak tersebut ini berlaku bukan hanya bagi orang yang ada dalam masjid saja, namun juga berlaku bagi orang yang berada di luar masjid. Bagi orang yang berada di luar masjid. Hanya saja orang yang berada di luar masjid mereka diikutkan atau didekatkan kepada adzan-adzan yang terdekat bagi mereka. Seperti contohnya seorang wanita yang tinggal di sebuah tempat yang ternyata memiliki beberapa masjid terdekat. Maka bila dia ingin berdoa di saat ia telah mendengarkan adzan, maka ini adalah adzan yang terdekat bagi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun ia masih memiliki peluang ya untuk bisa berdoa dengan doa yang diberlakukan di antara adzan dan iqamat dari masjid-masjid yang lain. Namun yang sangat dekat yang bisa dipahami dari hadis tersebut adalah doa yang berasal atau adzan yang berasal dari masjid terdekat dari tempat tinggal sang wanita tersebut atau orang yang di luar masjid. Atau bisa juga dipahami bahwasanya doa di antara adzan dan iqamat yang diberlakukan bagi orang-orang yang di luar masjid adalah bagi orang-orang yang mereka mendengarkan adzan dari beberapa masjid. Nah, apabila dia mendengarkan adzan lalu ia menjawab adzan tersebut, lalu setelah itu dia berdoa dengan doa setelah adzan, kemudian dia berdoa dengan doa yang diinginkan sampai terdengar dari masjid tersebut adalah qomatnya, maka orang tersebut yang berada di luar masjid berpeluang untuk tidak tertolak doanya. Begitu seterusnya dari adzan-adzan yang didengarkan olehnya bagi orang yang ada di luar masjid dari beberapa masjid yang ada di sekitarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan.
Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.